Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasallimu tahliman kama amar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab selalu diingatkan oleh baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, termasuk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, betapa pentingnya kita mengetahui bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang dimaksudkan ayat tersebut, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun isna asyara sahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, 12 bulan itulah waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada yang disebut oleh Allah arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan. Dalam penjelasan hadis yang mutawatir dan para ulama salaf maupun khalaf, ulama muakhirin atau muhaditsin, ulama yang modern dan sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang, yang dimaksudkan minha arba'atun hurum tidak lain adalah 4 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Pada hari ini kita memasuki bulan Rajab di hari kedua. Tidak terasa, seolah-olah Rajabiyah yang kemarin, yang sudah berlalu 1 tahun kemarin itu kita bertemu lagi.
Begitu cepatnya waktu dalam perputaran yang kita alami sekarang ini. Bagaimanapun juga bukan karena faktor kesibukan kita, tapi karena ini adanya lah ketetapan Allah jadikan kepada kita semua. Sebetulnya kejadian ini bagi kita adalah sebagai peringatan Allah kepada kita semua. Karena di akhir zaman ini hendaknya kita harus menyadari bahwasanya dalam kehidupan yang kita lalui dari detik ke jam, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, itu tidak terasa dalam selama perjalanan hidup ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berpesan untuk selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga, percaya ataupun tidak, sebagai hamba yang beriman, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mempercayai hal tersebut yang disampaikan dalam ayat Al-Qur'an maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'atul hurum, dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah dinul qayyim. Agama yang tegak lurus, yang hanya berpijak kepada ajaran yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah atau hadis yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikatakan telah mengikuti, mengimani, meyakini dinul qayyim, agama yang lurus. Yang dimaksudkan, setiap kali Allah perintahkan dalam rukun Islam yang sudah kita laksanakan, baik syahadat, salat, zakat, puasa maupun haji, itu adalah mengajak kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang memegang dinul Islam. Maka di sana setiap kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak dan menjalankan suatu kebenaran. Kebenaran yang kita laksanakan, yang mewujudkan sikap dan perilaku kita, amalia agama yang kita jalankan adalah untuk menjadikan umat manusia hidup dalam keadaan yang harmonis, situasi yang kondusif. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, menjelaskan firman-firman-Nya, ayat yang dalam kitab suci-Nya, tidak lain untuk menjadikan sebagai umat-Nya, untuk menjadikan sebagai hamba-Nya dalam mencapai kehidupan bahagia. Kebahagiaan ini bagi kita semua adalah keinginan kita, cita-cita kita bersama. Tidak ada dalam satu makhluk satupun yang tidak memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan yang diajarkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah kepada kita, bukan hanya kebahagiaan duniawiya, tapi kebahagiaan duniawiya inilah sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk mencapai kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang sudah menyatakan atau orang yang dikatakan sukses duniawiyanya, dia akan bisa tercapai sukses kebahagiaan akhiratnya? Belum tentu. Begitupun juga sebaliknya, apakah orang yang sengsara kehidupan duniawiyanya, dia akan sengsara di akhiratnya? Belum tentu juga. Tapi yang kita inginkan, Allah menginginkan kedua-duanya kepada kita semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang kekal. Maka kebahagiaan yang kekal itu kuncinya tidak lain mengikuti, menjalankan atau mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itulah yang akan kita capai dunia sampai kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setelah Allah menjelaskan dinul qayyim, fala tatlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat dosa, berbuat aniaya di dalam 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram maupun di bulan Rajab. Maksudnya apa? Karena 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitupun juga sebaliknya, siapa yang berbuat dosa, aniaya di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kalau kita berbuat dosa di tempat yang disucikan oleh Allah, maka dosanya berlipat ganda. Kalau kita berbuat dosa di tempat yang umum yang tidak dimuliakan oleh Allah, itu mungkin hanya satu kesalahan atau dosa yang tercatat dalam diri kita. Maksud yang dimaksudkan oleh Allah, fala tatlimu fina anfusakum, jangan kamu berbuat dosa, berbuat aniaya di bulan yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak lain yang kami sampaikan, berbuatlah suatu kebaikan, beramal ya ibadah. Kita isi di bulan Rajab ini dengan kegiatan yang positif. Di antaranya banyak bersedekah, banyak memberi pertolongan kepada orang lain pada hal yang positif, banyak beribadah, berpuasa, banyak melaksanakan satu kegiatan-kegiatan amal manusia yang bersifat positif. Jikalau kita lakukan di bulan Rajab, maka pahalanya berlipat ganda. Wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Maka perangilah kepada orang-orang musyrik sebagaimana orang-orang musyrik telah memerangi kita secara menyeluruh. Artinya apa? Ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebiasaan bangsa Arab yang dimana saat itu suka berkonflik antar suku, antar kelompok, antar golongan, sehingga di bulan Rajab inilah mereka mengetahui bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah ini telah diyakini oleh para nenek moyang mereka. Oleh sebab itulah bulan Rajab sebagai bulan gencatan, bulan Rajab sebagai bulan introspeksi atau muhasabah, bulan Rajab sebagai awal daripada amal ibadah kita. Sejak dari awal sampai di bulan Rajab inilah Allah akan mencatat, Allah akan memasukkan sebagai bentuk pahala. Begitupun juga Allah juga mencatat amal dan dosa kita sebagai awal kesalahan kita. Oleh sebab itulah ma'asyiral muslimin, bulan Rajab ini untuk bisa tercatat sebagai hamba yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita letakkan pertama, kita awali Rajabiyah ini dengan kegiatan yang positif, kegiatan yang selalu mengabdikan diri dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah selalu beserta kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mensikapi dengan keadaan yang ada sekarang ini, kenapa perlu kita ketahukan bulan Rajab adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari kehidupan media. Media yang kita tahu sekarang ini, fasilitas tersebut banyak dipakai dengan segala cara. Bahkan ada yang bersifat mengadu domba, ada juga bertengkar lewat media, sehingga kalau kita lihat maka yang dilakukan konflik antar saudara kita tidak lain adalah konflik yang dilakukan secara terbuka.
Hal inilah ma'asyiral muslimin, kita sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah hendaknya mampu menyaring sebelum kita sharing, menyaring sebelum kita sebarkan. Maka kita sebagai umat jangan mudah diadu domba, jangan mudah dikonflikkan. Islam itu adalah satu, semuanya beriman kepada Allah, semuanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya beriman dengan kitab suci Al-Quran. Kalaupun ada perbedaan pemikiran dan pandangan, itu adalah bersifat kodrat manusiawi. Memang itulah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadikan dengan perbedaan itu akan menjadi seni, akan menjadi lebih mewarnai dan berkembang. Tanpa perbedaan kita nggak mungkin akan bisa berkembang. Kita lihat dari segi fisik saja, Allah menciptakan selalu berbeda, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hasyr, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku jadikan kepada kamu berbangsa dan bersuku. Itu tidak lain adalah lita'arafu, untuk bisa saling mengenal, mengetahui dan sebagainya. Kalimat lita'arafu itu adalah pemahaman, melihat kondisi siapa yang kita ajak bicara, memahami secara psikologis, secara mendalam. Kalau kita bisa memahami karakter seseorang, bisa memahami perilaku, sikap dan seseorang serta budaya seseorang, maka tidak mungkin orang mudah dikonflikkan dengan keadaan karena perbedaan. Itulah ma'asyiral muslimin, kunci di dalam kita meletakkan posisi sebagai hamba Allah, umat yang satu, umat wahidan, umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan singkat inilah, marilah kita berangkat dari diri kita masing-masing untuk menjadikan situasi kolusivitas ini kita tempatkan posisi kita dalam tujuan beribadah hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, jikalau ada satu niatan yang tulus ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah, maka di situ insyaallah persoalan apa saja akan selesai. Disitulah makna daripada Rajabiyah, peningkatan keimanan takwa untuk meletakkan fondasi persatuan dan kesatuan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.